Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di program Dialog. Halo pemirsa Dakau TV yang berbahagia. Tentunya saya ditemani dengan narasumber yang sangat berprestasi dan juga menginspirasi kita semua. Kali ini saya ditemani dengan Andini Rizka Marita, salah satu mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi di Telkom University Bandung, Indonesia. Beliau merupakan Duta Eureport UNICEF Indonesia dan juga Young Leader Representative untuk UNECUCOC atau The United Nations Economic and Social Conciliate from 2021. Langsung saja kita tanya kabarnya. Halo, apa kabar Kak Andini? Halo Kak, kabar aku baik. Kabar Kakak gimana? Alhamdulillah juga baik. Lagi sibuk apa nih Kak? Alhamdulillah untuk dalam waktu dekat ini kesibukan aku tentunya eh, berhubungan ya masih dengan statusku mahasiswi. Jadi eh, tentang akademik aku, kemudian yang kedua peran aku sebagai duta Eureport dan yang ketiga itu persiapan untuk maju lagi sebagai delegasi kampus di English Debate Kak. Dan yang terutama itu juga aku sebagai founder di organisasi sosial Rumah Bestari. Iya, baik, sangat banyak aktivitas sekali ya narasumber kita kali ini. Oke, Kak, kita ngobrol-ngobrol santai ya sama pemirsa Dakau TV. Sebelum lanjut, boleh sapa dulu pemirsa Dakau TV, Kak. Halo pemirsa, selamat berjumpa dengan saya Andin. Selamat malam. Iya, jadi kita ngobrol santai nih, Kak. Mau nanya nih, awal ikut lomba itu Duta Yuri Report UNICEF Indonesia itu gimana cerita awalnya tuh, Kak? Oke, jadi untuk Duta Report UNICEF Indonesia sendiri ini sebenarnya proses awalnya berupa seleksi Kak dan teman-teman pemirsa. Seleksi yang saya ikuti itu tentang pertama wawancara dan yang kedua penyerahan portofolio karya yang saya buat mengenai Report dan UNICEF Indonesia. Nah, untuk bagaimana proses saya bisa mengetahui seleksi tersebut, tentunya saya banyak mengikuti informasi di beberapa website yang dimiliki oleh UNICEF dan Eureport Indonesia. Kemudian tentunya juga media-media sosial yang dimiliki oleh Eureport dan UNICEF Indonesia. Seperti itu, Kak. Emang awalnya tertarik sama dunia seperti itu, Kak. Kenapa memilih UNICEF? Ya, untuk langkah awal saya berupa motivasi memilih UNICEF itu pastinya tergerak dari latar belakang saya ya, Kak. Saya sejak usia dini itu memang banyak dikenalkan oleh orang tua saya kepada lingkup pendidikan, terutama bagaimana pemberdayaan anak di bidang pendidikan itu sendiri. Nah, sehingga times by times saya grow up sebagai seorang anak muda, saya menyadari bahwa selain saya merupakan seorang partisipan dari perubahan sosial, saya juga harus menjadi aktor dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, oleh karena itu, saya menyadari bahwa di lingkup saya, dalam artian saya sebagai anak muda ini, saya memiliki global platform yang menaungi anak muda, yaitu UNICEF. Nah, oleh karena itu, saya mencoba untuk meninjau dan mencari tahu bagaimana UNICEF Indonesia itu mengakomodasi anak-anak muda. Dan setelah saya mencari tahu, banyak sekali aksi-aksi dari UNICEF Indonesia eh, mengajak anak-anak muda itu menjadi aktor dari setiap perubahan dan apa yang dibutuhkan oleh anak muda itu sendiri. Nah, oleh karena itu, saya merasa bahwa semangat atau value yang dibawa oleh UNICEF itu berharmonisasi dengan apa yang menjadi tujuan saya. Nah, oleh karena itu, saya memilih untuk menjadikan UNICEF sebagai salah satu platform saya untuk berdedikasi. Seperti itu, Kak. Baik, setelah menjadi duta Euriport UNICEF, hal apa yang berubah dalam diri Kak Andini sendiri? Cukup signifikan ya Kak, kalau boleh sharing juga nih pemirsa, ketika saya menjadi Duta Eureport Indonesia, selain hanya
pastinya relasi ya yang saya dapatkan karena para duta Report UNICEF Indonesia ini tersebar di seluruh Indonesia dan fun fact-nya lagi yang mendaftar sebagai duta Report itu lebih dari 1.000 anak muda di kabupaten di Indonesia seperti itu. Nah, yang terpilih kemudian ada 50 anak muda di seluruh Indonesia, yang pastinya mereka yang sudah terpilih dari seleksi itu adalah anak-anak muda yang saya rasa dan hingga saat ini saya sadari mereka representatif dari pemimpin-pemimpin muda di Indonesia seperti itu. Nah, dari mereka yang akhirnya ada di Duta Report, di komunitas Duta Report Indonesia itu menjadikan atau membentuk suatu lingkup komunitas yang positif akhirnya. Seperti saya merasakan suportivisme dan juga betapa giatnya anak-anak muda tersebut untuk terus beraksi memberdayakan anak-anak muda lainnya. Nah, jadi dengan saya ada di Duta Report Indonesia itu sendiri, pertama, saya merasa secara personal, saya menjadi pribadi yang lebih inklusif dan juga saya lebih kritis untuk melihat permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar saya seperti itu. Meskipun sebelumnya memang sudah saya merasa bahwa seringkali saya menemukan banyak masalah sosial, tetapi bedanya untuk sekarang saya mendapatkan teman diskusi lebih banyak lagi seperti itu. Dan tentunya yang paling terlihat itu kesempatan-kesempatan besar yang saya dapatkan. Salah satunya sekitar bulan lalu saya berkesempatan untuk menjadi young speaker UNICEF Indonesia untuk UNICEF headquarter di New York. Tapi sayangnya melalui Zoom nih Kak. Coba kalau nggak pandemi mungkin bisa ke sana. Seperti itu Kak. Wah, sangat luar biasa. Dari segi keluarga sendiri dan teman-teman itu mendukung atau gimana, Kak? Kalau dari keluarga, memang seperti yang saya sampaikan tadi, motivasi saya pun, basic motivation saya itu kan berasal dari keluarga. Nah, dari hal itu sebenarnya sudah dapat diasumsikan bahwa keluarga saya sangat suportif untuk mendukung saya menjadi pribadi yang kritis, analitis, dan juga inovatif, menghasilkan solusi-solusi kepada permasalahan sosial yang ada, seperti itu. Nah, kemudian untuk teman-teman, alhamdulillah, saya juga merasa bahwa saya bisa terus beraksi dan saya juga bisa menjadi anak muda yang positif itu karena saya berada di lingkungan yang positif. Seperti itu, Kak. Baik. Sebagai duta Report UNICEF, hal apa yang sudah Kak Andini lakukan sejauh ini? Baik, untuk kontribusi sebagai duta Report UNICEF Indonesia itu yang pertama, pastinya saya mengenalkan apa itu Report Indonesia dan apa saja peran UNICEF Indonesia itu melalui media sosial saya. Nah, kenapa hal itu saya lakukan? Selain itu merupakan memang main role saya sebagai duta, tetapi juga saya menyadari bahwa di daerah saya sendiri, di Kabupaten Sumeneb, pemahaman dan pengenalan anak-anak muda kepada global platform itu masih minim. Nah, oleh karena itu saya memiliki motivasi bahwa saya sudah berkesempatan untuk berada di global platform tersebut agar memperkenalkan global platform itu kepada teman-teman yang ada di daerah saya khususnya. Nah, kemudian yang kedua, in action, salah satunya yaitu ketika Hari Youth Skill Day, International Youth Skills Day, saya dan teman-teman Duta Report mengadakan satu workshop dan juga talk show khusus untuk mengenalkan dan juga mengoptimalisasi 21st century skills atau keterampilan abad 21 kepada anak-anak muda Indonesia. Dan itu merupakan suatu big event UNICEF, salah satu big event UNICEF di tahun ini. Dan sangat banyak apresiasi yang diterima oleh kami, para Duta Report Indonesia, karena telah melaksanakan hal tersebut. Kemudian, recently, baru-baru ini, satu hal yang berhasil saya
berikan sebagai Duta Report Indonesia, yaitu saya membantu UNICEF Headquarters untuk menyusun draft Reimagine Education Program, yaitu salah satu program pendidikan UNICEF Headquarters untuk mengoptimalisasi pendidikan masa depan yang mendukung digitalisasi juga kepada anak-anak muda di seluruh dunia. Dan dari UNICEF Indonesia, saya adalah salah satu anak yang terpilih untuk menyumbangkan salah satu ide inovasi, dan pada saat itu saya menyumbangkan ide inovasi aplikasi edutainment. Seperti itu, Kak. Oke, baik Kak. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya Kakak juga mahasiswa ya. Jadi harus juga fokus sama pendidikan. Cara Kakak meluangkan atau membagikan waktu antara duta dan sebagai mahasiswi itu bagaimana? Iya, sebenarnya perihal time management itu memang sering kali menjadi pertanyaan yang saya dapatkan dari teman-teman dan juga di publik seperti itu. Nah, sama seperti yang selalu saya katakan, bahwa time management itu sebenarnya perihal set priority seperti itu. Nah, satu metode yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman dan semoga ini juga bisa bermanfaat kepada pemirsa, perihal set priority itu sebenarnya ada satu metode yang bisa kita lakukan, yaitu kita mengklasifikasi 3 jenis priority yang harus kita harus kita lakukan seperti itu. Nah, yang saya maksud 3 jenis prioritas itu sebenarnya bersifat range atau by level seperti itu. Yang dimaksud by level adalah jenis pertama sebagai high level itu kita harus mengingat status saat ini yang sedang kita emban. Seperti saya contohnya, status saya saat ini adalah seorang mahasiswi. Nah, oleh karena itu yang menjadi high level priority saya itu adalah akademik saya. Jadi ketika setiap harinya nih ya Kak, Zulfa dan pemirsa, kalau saya boleh sharing, saya selalu menulis di to-do list saya, main priority saya di hari ini itu adalah tugas akademik saya. Nah, kemudian setelah tugas akademik saya itu, saya susun second priority saya atau middle level, yang itu merupakan jenis prioritas di mana bersifat self development saya. Jadi keikut-sertaan saya dalam suatu komunitas seperti Duta You Report, tanggung jawab saya di Duta You Report dan organisasi lainnya itu include ke dalam middle level itu tadi. Nah, kalau sekarang di-input kepada to-do list, maka setelah tugas akademik yang saya tulis, poin kedua itu adalah tugas saya di You Report itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, ini sebenarnya additional priority gitu, Kak Zulfa. Jadi ini bisa nih dimasukin ke set priority pemirsa juga, atau mungkin menurut pemirsa ya sudah cukup di 2 jenis itu tadi. Nah, alasan adanya additional label ini, saya merasa bahwa selain akademik dan self development, seseorang itu harus juga nih Kak menjalankan apa yang menjadi interest dia, hobi dia. Karena hobi itu kan sebenarnya salah satu self healing ya, yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kesibukan nih gitu. Jadi kalau kita lihat tadi kan first level, middle level itu udah termasuk kepada apa yang menjadi hectic priority sebenarnya gitu. Nah, additional level ini nih yang akan membantu pemirsa untuk mengembangkan diri di hal yang lebih refreshing, lebih enjoy seperti itu. Nah, additional level ini biasanya tetap saya tahu di to-do list nih, Kak Zulfa, yaitu kan membaca. Saya biasanya kalau misalkan udah ngerasa hektik, udah burden banget, udah burn out, saya pasti cari buku yang sekiranya itu bisa memberikan solusi kepada self burden saya itu sendiri seperti itu. Nah, saya taruh di to-do list saya gitu. Di poin terakhir ketika poin-poin first level dan middle level itu sudah saya lakukan seperti itu, Kak. Baik, ini juga bisa jadi tips saya ya sebagai mahasiswa yang juga aktif di organisasi. Terima kasih loh Kak Andini. Pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana target Kakak ke depannya sebagai Duta You Report UNICEF ini? Untuk target pastinya itu bersamaan dengan harapan saya ya.
saya berharap bahwa setelah masa periode saya sebagai duta dari daerah Kabupaten Sumeneb, tidak hanya saya saja. Jadi ada anak muda Kabupaten Sumeneb lainnya yang dapat meneruskan jejak saya karena menurut saya bermanfaat ketika tidak hanya saya yang rise up dalam satu tempat seperti itu, tapi juga ketika saya bisa mengajak anak-anak muda lainnya sama bahkan lebih daripada saya seperti itu. Jadi saya target kedepannya menargetkan anak-anak muda Kabupaten Sumeneb untuk lebih kenal kepada global platform, dan yang kedua bisa tetap meneruskan apa yang sudah saya mulai sebagai Duta You Report Indonesia, yaitu salah satunya membangun organisasi sosial bernama Rumah Bestari di Kabupaten Sumeneb. Jadi meskipun periode saya telah selesai sebagai Duta You Report, saya tetap bisa menjalankan organisasi sosial tersebut dan mengajak lebih banyak lagi anak muda Kabupaten Sumeneb untuk fokus kepada pendidikan inklusif dan isu inklusivitas di daerah kita. Seperti itu, Kak. Baik, sangat luar biasa ya targetnya. Semoga bisa tercapai tahun ini atau bahkan tahun depan dan secepatnya tercapai ya, Kak. Ya, baik. Terima kasih ya, Kak, atas waktunya. Sangat menginspirasi sekali. Semoga pemuda-pemudi di Kabupaten Sumeneb juga di seluruh Indonesia bisa terinspirasi dari apa yang sudah Kakak ceritakan dan Kakak perjuangkan selama jadi Duta Juripet Universitas. Oke, pesan terakhir untuk pemirsa Dakop TV nih, Kak. Pesan terakhir di masa-masa seperti ini pastinya jaga kesehatan fisik, mental, semoga tetap bahagia. Dan saya berharap semoga pemirsa dari Dakau TV ini, terutama anak muda, bisa menemukan dan memahami apa yang menjadi purpose mereka dalam berusaha dan bercita-cita. Sukses! Baik, terima kasih Kak Andini waktunya dan juga terima kasih kepada pemirsa Dakau TV yang sudah menyaksikan program dialog kali ini. Sampai bertemu di program dialog tentunya dengan narasumber yang sangat berkualitas dan sangat menginspirasi. Akhir kata dari saya dan Kak Andini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.